Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa haluk? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar, terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita di semester yang kedua, yaitu mari belajar Quran Surat Al-Fil. Untuk materi kita yang pertama, kita akan belajar untuk membaca Quran Surat Al-Fil. Anak-anakku sekalian, bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tiap satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Dalam membaca Al-Quran, kita harus perhatikan makhraj dan tajwidnya. Apa itu makhraj? Makhraj itu cara mengucapkannya. Kemudian tajwidnya, cara membacanya. Jadi huruf itu keluar dari mana? Dari bibir atau dari tenggorokan. Itu adalah makhraj. Sedangkan tajwidnya itu adalah tata cara membacanya agar bacaannya menjadi benar. Surat Al-Fil adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Maka disebut dengan surat Makiyah, yaitu surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fil itu ada 5 ayat, sedangkan Al-Fil sendiri itu artinya gajah. Sekarang marilah kita mencoba untuk membaca Quran Surat Al-Fil terlebih dahulu. Sebelumnya, kita harus dahului dengan membaca basmalah. Dan ingat bahwa semua amal itu harus kita dahului dengan membaca basmalah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Anak-anak sekalian, demikian cara membaca surat Al-Fil secara sederhana, secara pelan, supaya kalian bisa untuk mengikuti. Surat Al-Fil itu menerangkan tentang pasukan bergajah. Seperti yang sampaikan di awal, bahwa fil artinya gajah, yaitu pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pemimpin dari pasukan ini adalah Raja Abrahah. Namun, rencana mereka digagalkan oleh burung ababil. Nah, burung ababil ini diutus oleh Allah dengan membawa kerikil dari neraka sijil. Nah, akhirnya tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah tadi mati bagaikan daun yang dimakan ulat. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita pelajari ayat demi ayat surat Al-Fil. Seperti Pak Guru sampaikan, bahwa membaca Al-Quran itu harus perhatikan makhraj dan tajwidnya. Sekarang kita pelajari tajwidnya sedikit demi sedikit. Dalam ayat yang pertama, alam taro. Nah, alam taro di situ diberi garis bawah, artinya itu namanya, ilmu tajwidnya namanya idhar safawi. Kenapa idhar safawi? Karena ada mim sukun, ya, mim sukun yang bertemu dengan huruf ta. Dan cara membacanya mim itu harus jelas.
alam taro. Ya, alam taro. Mimnya harus dibaca dengan jelas. Sekali lagi, namanya adalah idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kaifa. Ya, kaifa. Kalau alam taro tadi, idhar safawi alam taro. Sekarang kaifa. Di situ disebut dengan matlin. Kenapa disebut matlin? Karena huruf ya itu bertanda sukun. Kemudian di depan huruf ya itu ada tanda fathah, yaitu huruf kaf yang diberi tanda fathah. Nah, sehingga apabila ada fathah yang bertemu dengan ya sukun, itu disebut dengan matlin, dibaca agak panjang 2 harokat. Nah, jadi kai itu dibaca 2 harokat kaifa. Jadi kainya itu agak panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, 2 huruf. Ya, banyak yang memberikan istilah 2 huruf bisa, 2 ketukan bisa, 2 harokat bisa. Nah, itu namanya matlin. Lanjut. Masih di dalam ayat yang pertama, kalau kita baca tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ha itu ada fathah yang berdiri. Nah, fathah yang berdiri ini disebut dengan mat tabi'i. Ya, mat tabi'i. Karena huruf ha itu berharokat fathah yang berdiri. Dan cara membacanya panjang selama 2 harokat. Nah, untuk mat tabi'i itu ada 3. Apabila ada fathah bertemu alif, kemudian kasroh bertemu ya, kemudian ada dhammah bertemu dengan huruf wawu. Sekali lagi, ada fathah bertemu alif, kemudian ada kasroh bertemu ya, dan ada dhammah yang bertemu wawu. Juga adanya tanda fathah yang berdiri. Nah, itu disebut dengan mat tabi'i. Lanjut. Kemudian itu masih ada yang diberi garis bawah, ya, warna merah seperti garis kecil. Itu di atasnya ada huruf alif dan lam. Ya, alif dan lam di ayat ini bi ashabil fil itu ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Untuk kalian ketahui bahwa hukum alif lam itu ada 2. Ada alif lam qamariyah, juga ada alif lam syamsiyah. Kalian perhatikan kalau di atas huruf lam itu ada tanda sukun, itu biasanya adalah alif lam qamariyah. Kalau di atas huruf lam tidak ada tanda sukun, itu biasanya adalah alif lam syamsiyah. Ya. Nah, dalam ayat ini di atas huruf alif lam itu ada tanda sukun, maka kita sebut dengan alif lam qamariyah. Nah, karena alif bertemu dengan huruf lam dan cara membaca lamnya adalah jelas. Nanti huruf lam kelihatan banget, ya. Bi ashabil fil. Nah, itu alif lam qamariyah. Selanjutnya masih di ayat yang pertama, di ayat yang terakhir atau di penghujung ayat, di situ ada bi ashabil fil. Ya, tadi saya katakan, Pak Guru sampaikan bahwa kalau ada kasroh bertemu ya, itu adalah mat tabi'i. Tapi lain halnya apabila mat tabi'i itu ada di akhir ayat dan di belakangnya masih ada satu huruf. Nah, itu disebut dengan mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Karena huruf mat atau mat tabi'i di situ jatuh sebelum huruf yang diwakofkan. Ya, huruf yang diwakofkan mana? Huruf lam. Nah, apabila kita baca apa adanya, itu bi ashabil fili. Nah,
huruf fili itu menjadi fil karena huruf lamnya diwakof. Nah, apa itu diwakof, anak-anak? Oh, diwakof itu artinya dihentikan, disukun atau dimatikan. Bi ashabil fil. Nah, cara membacanya dipanjangkan sebanyak 2 sampai 6 harokat. Nah, itu adalah mad arid li sukun. Nah, anak-anakku sekalian, dari ayat yang pertama ini saja kita bisa mempelajari minimal ada 4 tajwid, ya. Ada 4 tajwidnya. Nah, 4 tajwid itu tadi apa? Yaitu mad tabi'i, mad lin, mad arid li sukun, dan alif lam qamariyah. Sekarang mari kita terapkan di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 2, 3, 4, dan 5. Karena surat Al-Fil ada 5 ayat. Nah, di situ ada alam yaj'al. Alam yaj'al. Yaj'al itu ada jim yang diberi sukun. Ya, ada jim yang diberi sukun. Itu hukum tajwidnya apa? Itu adalah hukum tajwidnya qalqalah atau memantul. Qalqalah artinya memantul. Yaj'al. Kalau diperjelas menjadi yaj'al. Nah, tapi huruf qalqalah kalian perlu ketahui bahwa ada 2. Ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Nah, qalqalah yaj'al itu disebut dengan qalqalah sughra. Kenapa? Karena terletak di tengah kata. Nah, di tengah kata itu namanya qalqalah sughra. Nah, oh iya, untuk huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, ba, jim, dal, to, dan qaf. Baju di toko. Ingat, qalqalah baju di toko hurufnya. Ba, jim, dal, to, dan qaf yang diberi sukun di atasnya. Nah, berarti sudah ada 5. Mad tabi'i, mad lin, mad arid li sukun, alif lam qamariyah, dan qalqalah sughra. Kita lanjut. Masih ingat kalian? Kalau ada ya sukun dan di depannya ada fathah, namanya apa, anak-anak? Nah, namanya adalah mad lin, ya. Ada mad lin fathah, kemudian ada ya sukun. Nah, di situ fathahnya di mana? Huruf kaf, ya, kaf fathah, kemudian ya sukun. Kai, ya, kai dahum, kainya itu adalah mad lin. Kita lanjut. Di situ ada kasroh, kemudian ada ya sukun. Namanya apa, anak-anak? Nah, itu namanya mad tabi'i. Ingat, fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, dhamma bertemu waw. Kemudian di situ ada mad tabi'i dan di belakangnya ada huruf yang diwakof, namanya mad arid li sukun. Kita lanjut dengan ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim toiron ababil. Nah, alaihim di situ ada mad lin, kemudian toiron ada mad lin, kemudian ababil, ya, bil, ababil, apa? Mad arid li sukun. Betul. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang keempat. Tarmihim, yang diberi garis bawah mihim. Nah, itu namanya mad tabi'i. Ada kasrah bertemu ya sukun. Kemudian bihijarotim. Nah, janya dibilang panjang. Kenapa? Mad tabi'i ada fathah bertemu dengan
alif. Ya, kemudian lanjut sijil. Nah, masih ingat di akhir ada matobingi di akhir ayat dan di belakangnya ada huruf yang diwakaf namanya mat arid li sukun. Kemudian untuk ayat yang kelima faja'alahum ka'as fim makul. Nah, ini ada yang diberi garis bawah, yaitu betul sekali, itu mat arid li sukun. Karena ada tuma bertemu wawu itu mat tobi'i, kemudian di belakangnya ada huruf lam yang diwakaf mat arid li sukun. Nah, anak-anakku sekalian, sehingga apabila kita itu belajar Al-Quran, itu semakin kita lancar membaca, itu semakin kita merasa kurang mengerti akan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan-bosannya untuk selalu belajar membaca Al-Quran dan kita mempelajari isi dari Al-Quran. Nah, kalau hafal, saya yakin kalian hampir semuanya hafal surat Al-Fil. Tapi untuk cara membaca yang benar, kemudian hukum tajwid yang ada di dalamnya, kita masih perlu banyak belajar. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk selalu mengaji, mencari guru, supaya bacaan kita akan semakin lancar dan semakin benar. Nah, sebagai moto, ya, sebagai moto itu sebagai penyemangat bagi kita supaya kita rajin belajar, itu dengan prinsip bahwa kita bisa karena kita terbiasa. Yaitu semakin kita terbiasa membaca Al-Quran, maka kita akan semakin bisa. Demikian anakku sekalian, materi kita tentang membaca Quran surat Al-Fil. Semoga ada manfaatnya dan sekalian tetap semangat dalam belajar, semangat dalam mengaji, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa yang tidak bosan-bosannya mendampingi putra-putri untuk senantiasa belajar dan mengingatkan mereka untuk selalu beribadah kepada Allah. Juga pesan kami untuk selalu menjaga kesehatan, bisa menjaga 3M, yaitu bisa selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, juga selalu menjaga jarak karena wabah COVID-19 yang belum berakhir ini. Kurang lebih kami menyampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.